Halo teman-teman semuanya, pernah nggak terfikirkan oleh kalian gimana jadinya ketika hak kita sebagai warga negara bertabrakan dengan kebijakan pemerintah? Di Indonesia, hal ini tuh sering sekali terjadi dan biasanya dipicu oleh satu dokumen administratif yang namanya surat keputusan. Sekarang kita posisikan sebagai pelaku usaha, di mana kita sudah menginvestasikan waktu, tenaga, bahkan modal yang tidak sedikit. Tapi tiba-tiba izin usaha kita dicabut sepihak dan tanpa sepengetahuan kita. Dan parahnya lagi, kebanyakan keputusan ini tuh diambil tanpa adanya dialog dan obrolan-obrolan hangat untuk mencari jalan keluarnya. Nah, dari kejadian tersebut muncullah pertanyaan-pertanyaan krusial yang dimana apakah keputusan pemerintah itu bersifat mutlak dan gak bisa diganggu-gugat, atau justru kita punya instrumen hukum yang bisa menguji dan mengadili keputusan tersebut. Nah, berangkat dari kegelisahan itu, dalam video ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dalam tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Kita akan membahas bagaimana PTUN berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, khususnya melindungi hak-hak masyarakat atas izin usahanya. Perkenalkan, saya Repi Hadianti dengan NIM 124300363 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas B. Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih PTUN itu. PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkup peradilan yang memang berwenang untuk mengurusi sengketa-sengketa terkait keputusan pemerintahan atau instansi terhadap masyarakat, baik itu individu maupun badan hukum. Setelah kita lihat, ternyata dasar hukum pembentukan PTUN ini cukup dinamis dari tahun ke tahun. Ada beberapa poin penting yang memang mendasarinya untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ini merupakan dasar awal pembentukan PTUN di Indonesia. Kemudian itu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan pertama yang difokuskan untuk memperkuat kedudukan PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia. Kemudian diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ini merupakan perubahan terbaru yang terfokus untuk memperkuat proses peradilan, khususnya dalam pelaksanaan putusan PTUN. Jadi, secara struktur, dasar hukum PTUN ini cukup kuat karena didukung juga oleh berbagai peraturan pemerintah dan juga keputusan presiden untuk sebagai peraturan pelaksanaannya. Nah, mungkin itu pemaparan mengenai apa sih PTUN dan juga apa sih dasar hukumnya. Begitu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai kewenangan dari PTUN itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya, PTUN ini memiliki apa yang disebut dengan kewenangan. Jadi biar gampang kita membahasnya, kewenangan ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kewenangan absolut dan juga kewenangan relatif. Apa sih kewenangan absolut? Kewenangan absolut itu kewenangan yang memang berkaitan dengan materi sengketa. Jadi, PTUN itu berwenang untuk menguji keputusan pejabat, termasuk pencabutan izin usaha, apakah itu sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada, atau mungkin ada unsur penyalahgunaan wewenang di dalamnya. Kemudian ada kewenangan relatif. Jadi, kewenangan relatif ini berkaitan dengan wilayah. Intinya, PTUN ini menentukan di daerah mana sengketa tersebut terjadi untuk memeriksa perkaranya. Jadi, ini tuh biasanya disesuaikan dengan keluarnya surat keputusan dari instansi tersebut. Jadi, intinya ini mah menyesuaikan dengan surat keputusan yang keluar itu ada di mana. Misalkan ada di Bandung, ya berarti PTUN yang untuk memeriksa perkara itu di Bandung, begitu. Jadi dari tadi kita membicarakan soal PTUN, rasanya kurang lengkap kalau misalkan kita belum membedah studi kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contohnya itu sengketa antara
PT Asuransi Jiwa Kresna dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi intinya OJK ini tuh membuat suatu keputusan di mana mencabut izin usaha perusahaan Kresna Life. Nah, karena perusahaan Kresna Life merasa dirugikan, jadi pihak perusahaan Kresna Life ini tuh mengajukan gugatan kepada PT UN Jakarta. Perkara ini tuh diputus melalui putusan PT UN Jakarta nomor 475 garis miring G garis miring 2023 garis miring PT UN Jakarta. Hasilnya, PT UN Jakarta ini tuh mengabulkan gugatan dari perusahaan Kresna Life dengan alasan pencabutan izin usaha yang diajukan keputusan tadi oleh OJK itu tuh tidak sah secara hukum, jadi harus dibatalkan. Nah, kasus ini tuh membuktikan bahwa selama keputusan ini berbentuk keputusan tata usaha negara, itu tuh masih bisa diuji secara hukum. Jadi kita tuh tidak bisa langsung pasrah dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaan tertentu yang merugikan kita, begitu. Sebagai penutup, pembahasan ini mengingatkan kita bahwasanya keputusan pemerintah ini bukanlah akhir dari segalanya. Kita ini negara hukum, negara yang akan selalu memiliki ruang untuk menguji dan memperjuangkan keadilan. Izin usaha mungkin bisa dicabut lewat sambal kertas, tetapi keadilan tetap bisa diperjuangkan lewat peradilan tata usaha negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Repi Hadianti. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.